mempresentasikan tugas mata pelajaran biologi yang berjudul Penerapan Prinsip Reproduksi dalam Keluarga Berencana. Di sini saya akan memperkenalkan anggotanya. Saya sendiri Kus Parwan. Saya Eli Andriani. Saya Dila Rosita Febriana. Dan saya Dela Rosita Febriana. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Dila Rosita Febriana. Materi yang pertama yaitu pengertian prinsip reproduksi dalam keluarga berencana. Prinsip reproduksi yaitu terjadinya fertilisasi yang didahului dengan hubungan seksual. Dalam hubungan seksual ini terdapat sperma yang nantinya akan bergabung dengan sel telur atau ovum. Setelah sperma dan ovum menjadi satu, kemudian sel telur yang sudah terdapat materi genetik sperma akan masuk ke dalam uterus atau dinding rahim yang akan terjadi perkembangan embrio mulai dari zigot, morula, blastula, dan gastrula. Dalam sebuah keluarga pasti mempunyai program masing-masing seperti program keluarga berencana. Keluarga berencana adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia ini banyak di desa-desa kita yang sudah menerapkan program keluarga berencana juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program keluarga berencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Berikut alat kontrasepsi yang paling sering digunakan antara lain: yang pertama kondom, yang kedua pil KB, yang ketiga IUD, yang ketiga suntik, 4 KB implan atau susu, yang kelima vasektomi dan tubektomi atau KB permanen. Materi yang kedua yaitu tujuan penerapan prinsip reproduksi dalam keluarga berencana. 1. Membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. 2. Merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. 3. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. 4. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. 5. Menekan jumlah produk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Yang ketiga, manfaat penerapan prinsip reproduksi dalam keluarga berencana. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dengan program KB, suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu dari ASI eksklusif dari ASI hingga 2 tahun. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.
Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya perempuan di atas 35 tahun dan belum menopause yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil. Namun kehamilan ini berisiko tinggi dan bisa berdampak fatal pada ibu dan bayi. Begitu juga dengan kehamilan yang terlalu dini setelah melahirkan. Misalnya seorang wanita bisa saja melahirkan ketika anak pertama masih berusia di bawah 1 tahun. Pada kondisi ini, ibu tidak mendapatkan pemulihan yang utuh setelah melahirkan anak sebelumnya. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental ibu. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Meski dilakukan antar suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari resiko terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, hingga HIV atau AIDS. Namun hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom. 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti pada wanita berusia lebih 35 tahun. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Semua yang direncanakan dengan baik juga bisa berbuat baik. Dalam hal ini, merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan cuma masalah waktu, tapi juga soal ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh. Materi yang terakhir yaitu bagaimana cara menerapkan program keluarga berencana. Program keluarga berencana menganggap jika jumlah anak dalam sebuah keluarga sebaiknya 2 saja. Bentuk nyata dari adanya program keluarga berencana adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Dalam program keluarga berencana terdapat sebuah ruang lingkup secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga berencana. Yang kedua, kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga, ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Yang keempat, penguatan perlembagaan keluarga kecil berkualitas. Yang kelima, keserasian kebijakan kependudukan. Yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketujuh, penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. Dalam menjalankan program keluarga berencana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, lakukan pernikahan di usia yang ideal, wanita 21 tahun dan pria 25 tahun. Yang kedua, mengatur jarak kelahiran anak 3-5 tahun dengan pemakaian alat kontrasepsi. Yang ketiga, buatlah rencana jumlah anak yang akan Anda dan pasangan Anda miliki. Yang keempat, cari tahu berbagai jenis KB dan pastikan jenis KB yang dipakai cocok. Yang kelima, batasi kelahiran ketika sudah memasuki usia 35 tahun agar bisa merawat anak yang ada dengan maksimal dan baik. Dari kami, wassalamualaikum.